Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sosiologi. Pada video kali ini, Bu Linda akan membahas mengenai soal yang ada di buku PR yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kemarin Bu Linda sudah menginstruksikan kalian untuk mengerjakan uji kompetensi 1 bab 1 buku PR sosiologi. Nah, silakan kalian menyimak dengan seksama, kalian bisa mengkoreksi hasil kerja kalian dan menyimak penjelasan dan pembahasan masing-masing soal. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk soal yang pertama. Pada soal yang pertama, di situ disajikan 5 pernyataan ya yang menunjukkan gejala-gejala sosial. Nah, kalian disuruh untuk memilih gejala sosial mana yang menunjukkan diferensiasi sosial. Pernyataan pertama yaitu status sebagai tokoh atau pemuka agama lebih dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, jabatan tertentu di perusahaan diraih dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan. Yang ketiga, Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. 4. Banyak perkawinan antar suku yang terjadi dalam masyarakat. Dan yang kelima, masyarakat Indonesia memiliki profesi beragam. Gejala sosial yang menunjukkan diferensiasi sosial terdapat pada pernyataan angka. Diferensiasi sosial kalian harus tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu merupakan penggolongan masyarakat secara horizontal. Nah, diferensiasi sosial ini tidak membedakan anggota masyarakat berdasarkan tingkatan tertentu. Akan tetapi, diferensiasi sosial ini menggolongkan masyarakat ke dalam kedudukan yang sejajar atau sama. Nah, kalau melihat pernyataan yang disajikan, berarti contoh gejala sosial yang menunjukkan diferensiasi sosial itu pada angka 3, ya, Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. Kemudian banyak perkawinan antar suku yang terjadi dalam masyarakat, dan pernyataan nomor 5, masyarakat Indonesia memiliki profesi yang beragam. Sedangkan pernyataan nomor 1 dan 2 ini menunjukkan stratifikasi sosial. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang nomor 2. Stratifikasi sosial dapat dijumpai dalam kehidupan setiap masyarakat karena dalam masyarakat terdapat sebelum menjawab pertanyaan ini, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Nah, di soal yang nomor 1 tadi kita sudah memahami mengenai diferensiasi sosial. Nah, kalau stratifikasi sosial itu adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara vertikal ya atau bertingkat. Nah, adapun penggolongan secara bertingkat ini berdasarkan ukuran-ukuran tertentu ya. Meliputi kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan wewenang ya. Atau bisa juga pendidikan. Nah, akibatnya timbul perbedaan status sosial dan kedudukan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat itu adalah pada pilihan D ya, perbedaan status dan kedudukan sosial. Pertanyaan nomor 3. Sistem kasta dalam masyarakat Hindu di Bali membagi masyarakat dalam 4 golongan kasta yang terdiri atas kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Golongan masyarakat yang termasuk kasta ya,
Kasta Waisya yaitu sistem kasta itu adalah salah satu contoh stratifikasi sosial yang ada di masyarakat, ya, terutama di masyarakat Hindu di Bali. Kasta yang paling atas itu dimulai dari kasta Brahmana, di bawahnya ada Ksatria, Waisya, dan yang paling bawah itu adalah kasta Sudra. Nah, golongan yang termasuk dalam kasta Waisya itu apa saja dan siapa saja? Kalau kasta Brahmana itu terdiri atas orang-orang yang berprofesi di bidang agama atau kerohanian. Ya. Brahmana ini kasta yang paling atas, misalnya sebagai pemuka agama. Ya. Kemudian di bawah kasta Brahmana itu ada kasta Ksatria. Kasta Ksatria ini golongan masyarakat yang menjadi abdi negara atau kerajaan kalau pada zaman dahulu ya. Kalau saat ini kasta ksatria ini merupakan orang-orang yang bekerja sebagai pemimpin negara, bisa juga pemimpin daerah, aparatur negara, dan angkatan bersenjata. Itu untuk kasta ksatria. Nah, kalau untuk kasta Waisya, ya, kalau untuk kasta Waisya ini terdiri atas orang-orang yang bekerja di bidang perekonomian atau memiliki keahlian berbisnis. Nah, seperti pedagang, petani, nelayan, dan pengusaha. Itu termasuk ke dalam kasta Waisya. Kasta Waisya ini berperan penting sebagai penggerak ekonomi. Nah, kalau tadi kan sudah bahas mulai dari kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Kalau kasta Sudra ini kasta yang paling bawah atau golongan yang bawah, ini merupakan kasta terendah. Bidang pekerjaan kasta Sudra ini pada umumnya mengandalkan kekuatan fisik, ya misalnya buruh. Nah, kalau yang ditanyakan golongan masyarakat termasuk kasta Waisya itu berarti yang mana? Nah, kalau melihat opsinya ini, berarti yang termasuk kasta Waisya adalah B, ya pengusaha besar, pedagang, dan nelayan. Lanjut, soal nomor 4. Diferensiasi sosial dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Pengaruh negatif diferensiasi sosial dalam masyarakat terdapat pada pernyataan A. Perbedaan kemampuan dalam mengakses pendidikan terdapat dalam setiap masyarakat. Yang B. Beberapa tempat rekreasi hanya dapat diakses golongan kaya dan tiketnya sangat mahal. Ya, kalau di sini golongan kaya berarti ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial. Kemudian yang C, etnosentrisme berkembang karena adanya sikap membandingkan kebudayaan setiap suku bangsa. Nah, yang D, masyarakat lapisan bawah memilih pengobatan alternatif dibandingkan berobat ke dokter karena alasan biaya. Ini juga menunjukkan stratifikasi sosial, ya, ada lapisan bawah. Kemudian yang E, tren gaya hidup mewah hanya diikuti sebagian orang yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik. Ini juga menunjukkan adanya stratifikasi sosial. Nah, kalau yang B, perbedaan kemampuan dalam mengakses pendidikan terdapat dalam setiap masyarakat. Nah, perbedaan kemampuan ini kan tentunya dilihat dari segi ekonominya. Nah, kalau ekonomi itu juga termasuk ke dalam stratifikasi sosial. Berarti jawabannya itu adalah yang C, ya. Diferensiasi sosial itu kan merupakan penggolongan masyarakat yang bersifat sejajar, ya. Artinya tidak ada perbedaan tinggi rendah antar golongan. Nah, kalau contoh pengaruh negatif diferensiasi sosial ditunjukkan oleh pilihan C, yaitu pandangan yang membanding-bandingkan kebudayaan dapat mengarah pada
sikap etnosentrisme. Nah, pandangan ini biasanya muncul dalam kelompok masyarakat yang heterogen. Jadi kalau etnosentrisme itu biasanya karena di Indonesia itu kan banyak sekali suku bangsa ya, terus etnis. Nah, kalau etnosentrisme itu memandang bahwa etnisnya atau suku bangsanya itu lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Nah, kalau ini berkembang ya, sikap membanding-bandingkan kebudayaan setiap suku ini berkembang, nah itu dampaknya adalah mengarah kepada hal yang negatif. Bisa saja itu nanti terjadi konflik. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Masyarakat dari berbagai lapisan memiliki kesempatan sama dalam mengakses pendidikan. Banyak golongan menengah ke bawah mampu mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi. Gejala tersebut dipengaruhi oleh yang A. keragaman mata pencaharian, B. stratifikasi sosial tertutup, C. stratifikasi sosial terbuka, yang D. keragaman suku bangsa, yang E. keragaman ras. Nah, gejala sosial yang ditunjukkan pada soal tersebut merupakan dampak dari stratifikasi sosial yang terbuka dalam masyarakat. Nah, stratifikasi sosial yang terbuka itu di dalam masyarakat itu dibuka kesempatan yang selebar-lebarnya. Setiap masyarakat itu bisa mengakses dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemauan dan usaha ya. Artinya setiap anggota masyarakat itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan, mengembangkan kecakapan, ataupun pengetahuan mereka. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat dari berbagai lapisan yang melanjutkan jenjang pendidikan tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin tinggi pula status dan peran sosial seseorang dalam masyarakat tentunya. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. Lanjut ke yang nomor 6. Kearifan lokal merupakan pengetahuan asli masyarakat yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia, baik hubungan antar manusia, manusia dan alam, maupun manusia dan Tuhan. Kearifan lokal yang menunjukkan hubungan antar manusia ditunjukkan oleh pernyataan. Oke, kita telaah satu persatu setiap optionnya ya. Yang A, masyarakat Minahasa memiliki kebiasaan bergotong royong yang disebut mapalus. Oke, kebiasaan gotong royong, berarti gotong royong itu kan saling membantu ya. Yang B, masyarakat Bali menerapkan sistem subak agar setiap sawah warga dapat teraliri air secara merata. Subak itu di video yang sebelumnya Bu Linda sudah menjelaskan ya apa itu subak, dan subak ini adalah salah satu contoh kearifan lokal yang ada di masyarakat Bali, di mana kearifan lokal ini memuat atau mengatur hubungan antara manusia dan alam. Ya, subak karena hubungannya dengan mengatur aliran air yang ada di sawah agar lingkungan dan sawah tetap terjaga kelestariannya. Yang C, petani Jawa terbiasa menggunakan hitungan Pronoto Mongso untuk menentukan musim tanam. Nah, Pronoto Mongso itu adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat Jawa dalam menentukan musim tanam. Ya, musim tanam, kapan waktunya tanam, kapan waktunya panen, kapan musim hujan itu datang ataupun musim kemarau itu
datang. Nah, ini termasuk kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Kalau yang D, masyarakat Lombok Barat menggunakan kearifan lokal awik-awik untuk mengolah alam dan lingkungannya. Nah, ini sudah ada kata kunci di sini untuk mengolah alam dan lingkungannya. Berarti di sini hubungannya manusia dengan alam, ya. Yang E, masyarakat Laru Agung, Jawa Barat menerapkan tradisi Cingcowong untuk meminta hujan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di sini sudah jelas terlihat hubungannya manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Nah, kalau kita lihat, ya tadi kita sudah telah satu persatu, maka kearifan lokal yang menunjukkan hubungan antar manusia itu ditujukan oleh pernyataan yang A, ya masyarakat Minahasa memiliki kebiasaan bergotong royong. Berarti kalau bergotong royong itu kan hubungannya manusia dengan manusia, ya saling bekerja sama. Kemudian lanjut yang nomor 7, ya di situ disajikan gambar. Kemudian kalian disuruh untuk ya, gejala sosial pada gambar dapat menunjukkan stratifikasi sosial yang terbentuk secara ya. Jadi di sini ada gambar seorang mahasiswa yang di wisuda ya. Oke, kita bahas. Untuk sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat itu bisa bersifat tertutup ya dan terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses dan mencapai posisi yang lebih tinggi dalam kehidupannya. Nah, kalau gambar pada soal itu kan menunjukkan sifat stratifikasi sosial yang terbuka. Artinya, setiap masyarakat itu memiliki kesempatan untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan yang mereka tempuh. Nah, sementara itu kalau dalam stratifikasi sosial tertutup, seseorang tidak dapat berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Ya, jadi dengan demikian jawaban yang tepat itu adalah pada jawaban yang B, ya, terbuka. Lanjut ke yang nomor 8. Stratifikasi sosial dalam masyarakat menyebabkan setiap individu dikelompokkan dalam tingkatan berbeda-beda berdasarkan pendidikan, kedudukan, kekuasaan, dan jabatan dalam masyarakat. Nah, dampak negatif pengelompokan tersebut itu apa? Yang pertama, mendorong masyarakat meningkatkan status sosial. Mendorong masyarakat meningkatkan status sosial. Ini dampak positif ya, memotivasi masyarakat untuk meningkatkan status sosialnya. Kemudian yang B, mempercepat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat ya. Ini juga sebenarnya dampak positif. Kemudian yang C, mendorong seseorang mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat. Ini juga dampak yang positif ya, memberikan motivasi. Yang D, menimbulkan konflik kepentingan antar kelas dalam masyarakat. Nah, kalau konflik ini lebih mengarah kepada yang negatif, ya. Sedangkan yang E mendorong seseorang meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Kalau yang option E ini jelas dia itu positif ya. Berarti jawabannya itu adalah D, ya jelas ya, konflik, menimbulkan konflik. Lanjut yang nomor 9, masyarakat Nusa Tenggara Timur mengenal kearifan lokal yang disebut Pahumba. Pahumba itu merupakan gugus hutan atau kawasan hutan terlarang. Kawasan tersebut tidak boleh dimasuki dan diambil hasil hutannya. Pohon-pohon di Pahumba merupakan pohon induk yang menjadi tempat penyebaran benih ke tempat yang lebih luas. Dampak positif dari kearifan lokal tersebut adalah
pada masyarakat Sumba Timur ya, atau masyarakat Sumba Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu melarang warganya memasuki kawasan gugus hutan atau Pahumba dan melarang mengambil hasil hutan di kawasan tersebut. Nah, pepohonan di kawasan Pahumba itu berfungsi sebagai pohon induk ya yang digunakan untuk menyebarkan benih ke padang rumput yang lebih luas sebenarnya. Pepohonan di Pahumba di sekitar sungai berfungsi mencegah erosi dan sebagai sempadan alami sungai agar air sungai itu tetap lestari ya, tetap jernih, tidak tercemar. Nah, dengan demikian Pahumba itu dapat berdampak positif bagi masyarakat ya, yaitu ya jelas meningkatkan kelestarian hutan. Jadi jawabannya adalah E. Salah satu fungsi kearifan lokal itu adalah sebagai konservasi atau pelestarian lingkungan. Jadi kenapa sih ada hutan larangan misalnya, terus masyarakat atau orang tidak boleh masuk ke dalamnya. Nah, itu sebenarnya tuh ada tujuannya ya, ada tujuannya yang sebenarnya tujuannya itu agar hutan di situ itu tetap sesuai dengan asalnya ya, sesuai dengan mulanya dan tidak ada campur tangan manusia. Nah, kalau manusia itu bisa masuk ke dalam hutan, nah banyak hal yang bisa terjadi yang bisa saja merusak hutan itu tadi, misalnya illegal logging gitu ya, ataupun yang lainnya. Kemudian nomor 10, perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong munculnya berbagai jenis pekerjaan yang memanfaatkan teknologi. Banyak generasi milenial memanfaatkan kesempatan ini dengan menjadi YouTuber. Pekerjaan tersebut semakin diminati oleh generasi milenial karena memberikan penghasilan yang menjanjikan. Selain itu, jenis pekerjaan tersebut bersifat fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Gejala sosial pada orang tersebut menunjukkan bahwa A. Pekerjaan masyarakat semakin kreatif dan beragam. C. Persaingan pekerjaan sektor formal semakin meningkat. C. Peningkatan status sosial generasi milenial semakin mudah. Yang D. Perkembangan pekerjaan sektor formal menjanjikan penghasilan besar. Atau yang E. Penurunan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal semakin tampak. Berdasarkan uraian pada soal itu, kemajuan teknologi mendorong kemunculan berbagai pekerjaan-pekerjaan baru ya di bidang digital. Gejala sosial tersebut itu terjadi karena perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan masyarakat itu semakin kompleks. Nah, perkembangan teknologi mendorong generasi milenial itu memanfaatkan peluang tersebut untuk berkarya secara positif. Mereka menciptakan pekerjaan yang kreatif dan beragam dengan berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin melek ya terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Dengan demikian jawabannya adalah yang A. Jadi pekerjaan pada masyarakat itu semakin kreatif dan beragam. Ya, misalnya saja salah satunya itu YouTuber. Lainnya apa? Ada selebgram, ada konten kreator yang lainnya ya, misalnya marketing online shop, pembuatan iklan-iklan digital ya, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah A. Lanjut yang nomor 11 ya, di situ disajikan tabel, kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi contoh stratifikasi sosial itu ditunjukkan oleh kombinasi yang mana. Oke, kita mulai satu persatu ya, kita bahas ya. Yang X1, penduduk di Pulau Jawa semakin beragam latar belakang penduduknya seperti agama, ras, suku bangsa, dan budaya.
Ini berarti menunjukkan jelas ya, menunjukkan diferensiasi sosial. Y1. Penentuan jabatan dalam perusahaan berdasarkan keahlian dan latar belakang pendidikan. Di sini ada kata kunci jabatan ya, berarti di situ menunjukkan stratifikasi sosial. X2. Masyarakat Hindu di Bali menerapkan sistem kasta. Sistem kasta ini adalah salah satu contoh stratifikasi sosial. Y2. Pembangunan klaster perumahan mewah untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas semakin meningkat. Di sini berarti menunjukkan di situ ada lapisan masyarakat berdasarkan ekonomi, ada masyarakat ekonomi menengah atas, ada yang masyarakat ekonomi menengah dan masyarakat ekonomi bawah gitu. Berarti menunjukkan stratifikasi sosial. Yang X3, profesi masyarakat makin beragam pada era revolusi industri 4.0. Profesi itu menunjukkan diferensiasi sosial. Yang Y3, masyarakat di perkotaan memiliki beragam jenis profesi. Ya, profesi di sini juga sama ya, menunjukkan sama-sama menunjukkan profesi berarti menunjukkan diferensiasi sosial. Berarti contoh stratifikasi sosial itu ditunjukkan oleh kombinasi ya. Di sini X2, Y1 dan Y2. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke yang nomor 12. Maaf ini sepertinya Bu Linda salah mengetik atau terjadi kesalahan teknis ya. Yang nomor 12 itu soalnya masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai latar belakang suku bangsa atau etnik yang beragam. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan hasil kebudayaan yang membedakan dengan suku lainnya. Meskipun demikian, antara suku bangsa satu dan suku bangsa lainnya hidup berdampingan secara damai dan mengedepankan toleransi. Gejala sosial tersebut dianggap sebagai diferensiasi sosial karena diferensiasi sosial itu kan menunjukkan perbedaan dalam struktur sosial secara horizontal atau sederajat. Kondisi tersebut menggambarkan perbedaan sederajat sehingga tidak menunjukkan posisi yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Berbagai suku bangsa atau etnik di Indonesia merupakan contoh diferensiasi sosial. Artinya setiap suku bangsa dan hasil kebudayaan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, berarti jawabannya adalah yang E ya, menunjukkan kesetaraan suku bangsa atau etnik dan hasil kebudayaan. Lanjut yang nomor 13, di situ ada ilustrasi mengenai status sosial antara Denny dan Iqbal. Denny dan Iqbal merupakan teman dekat dan bekerja di satu kantor. Prestasi kerja Dery lebih baik daripada Iqbal. Oleh karena itu, Dery diangkat menjadi manajer, sedangkan Iqbal masih menjadi staf biasa. Dery membawahi para staf, termasuk Iqbal. Akan tetapi, Dery dan Iqbal masih tetap menjalin hubungan baik meskipun berbeda posisi. Pembedaan sosial antara Dery dan Iqbal itu didasarkan pada ilustrasi soal itu menunjukkan gejala stratifikasi sosial ya. Jadi pembedaan sosial didasarkan pada kekuasaan dan kedudukan. Dilihat dari aspek kekuasaannya, jabatan Dery lebih tinggi daripada Iqbal. Ya. Dery jadi manajer, sedangkan Iqbal jadi staf.
Kemudian dilihat dari kedudukannya secara struktural, posisi manajer kalau dilihat secara struktural pun juga gitu ya. Jadi posisi manajer itu kan lebih tinggi daripada staff. Jadi jawabannya adalah yang E ya, kekuasaan dan kedudukan. Lanjut yang nomor 14 ya. Kita sampai nomor 15 ini. Di situ ada gambar ya, gambar tentang ini jamu ya. Unsur kearifan lokal pada gambar ini adalah jamu ya. Jamu itu merupakan ramuan tradisional. Ramuan tradisional yang terbuat dari rempah-rempah, buah, akar dan daun juga gitu ya. Jamu merupakan bentuk kearifan lokal yang memuat unsur pengetahuan lokal di situ. Nah, masyarakat mampu mengidentifikasi perpaduan daun dan rempah tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengobati gejala penyakit ya. Jadi masyarakat itu kok tahu sih tanaman ini punya khasiat, punya manfaat. Nah, di situ menunjukkan pengetahuan ya, pengetahuan masyarakat. Mereka mendapatkan pengetahuan itu dari orang tua terdahulu gitu ya, maksudnya dari generasi sebelumnya. Berarti unsur kearifan lokal pada gambar ini ya, jamu ini merupakan pengetahuan lokal. Kalau nilai lokal ini memuat tentang tingkah laku kita di dalam masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat itu sendiri gitu. Misalnya cara-cara berperilaku kita gitu, diatur sedemikian rupa agar mencerminkan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat itu. Kalau hukum lokal ya, hukum lokal ini mengatur atau apa namanya? Mengatur hukum yang ada di masyarakat yang lebih mengarah kepada hukum adat atau hukum yang sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Jadi kalau ada yang melanggar hukum, yang melanggar aturan yang ada di masyarakat itu, maka akan mendapatkan hukuman, ya hukum lokal yang ada di di daerah masyarakat setempat itu apa sesuai dengan adatnya masing-masing. Nah, kalau kepercayaan lokal ini menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya. Sedangkan keterampilan lokal ini masyarakat memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya ya untuk dimanfaatkan agar menjadi suatu alat atau benda yang bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Oke, next yang nomor 15 ya, terakhir. Masyarakat Papua Barat memiliki kearifan lokal yang disebut sasi. Sasi merupakan teknik melindungi alam berupa larangan mengambil hasil alam pada jangka waktu tertentu. Tradisi ini dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti menata laut ya. Menjaga laut ya. Salah tulis, maaf. Dari eksploitasi hasil laut. Berdasarkan uraian tersebut, kearifan lokal dalam masyarakat tersebut berfungsi dalam bidang ya. Soal ini hampir sama dengan soal yang Pahomba tadi ya. Kalau di masyarakat Sumba, Nusa Tenggara tadi kan namanya Pahomba. Kalau di Papua Barat kurang lebih sama ya. Secara isinya itu sama tetapi namanya yang berbeda. Berarti jawabannya itu adalah yang A, melestarikan sumber daya alam. Ya. Oke, jadi itu untuk pembahasan soal uji kompetensi 1 bab 1 buku PR.
Silahkan kalian bisa mengkoreksi jawaban kalian sendiri dan kalian bisa menambahkan catatan-catatan di soal yang sudah kalian kerjakan agar bisa dipelajari lebih lanjut ya, agar menjadi lebih paham untuk materi kita kali ini. Untuk itu, Bu Linda akhiri ya, untuk pembahasan soal ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Kalau Belinda ada salah kata mohon maaf. Ibu tutup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.